Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala amma ba'du. Faqul qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mau hajinya mabrur? Kalau mau hajinya mabrur, umrahnya mabrurah. Wa ayyakuna min malin halal. Balik lagi tadi. Hartanya harus bersih. Harta yang barokah, harta yang halal. Bu. In ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, balik kepada kalian. Kalau kalian berbuat buruk, kembali juga kepada kalian. Persis 2019, 1 bulan sebelum COVID-19, saya berangkat bimbing umrah. Ada jemaah kita dikasih tahu kagak kena, dinasehatin ngerengkal juga. Kita kan cuma pengen ngambil mikot nih, gak usah bawa uang, gak usah bawa tas, taruh aja di bis, insya Allah aman. Biarin dah Ustaz, emang biasa kita bawa uang mulu, gaya banget nenek-nenek. Bu, di Masjid Bir Ali kita ngambil mikot, udu luar biasa, itu uang 15 juta semuanya kanan 7,5 hilang begitu keluar. Tapi anehnya itu kagak nggak ada kelihatan sesetan, kagak ada kelihatan dibuka, ketutup lagi rapi. Pasti ada sesuatu. Bu. Rupanya, mohon maaf lahir dan batin, anaknya tukang judi, uangnya banyak dikasih maknya buat umroh begitu. Ini saya nggak pernah nyebut nama, nggak pernah nyebut di mana lokasinya, maksudnya di Indonesia. Ini bukan ghibah, ibrah bagi kita. Sudah dituangkan di dalam Al-Quran, the experience is the best teacher in the world. Can you understand? Pusing, yes, saya mengerti. Saudara, pemirsa, kajian tausiah subuh yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada. Ini yang ketiga, jangan lupa. Modal kita agar haji yang mabrur haruslah menggunakan harta pilihan yang halal, yang barokah, yang thayyibah. Bu, untuk nutup mimbar singkat ini, ada satu kisah terjadi di zaman tabi'in. Seorang ulama besar yang bernama Abdullah Ibnul Mubarak, yang sering kita kenal dengan istilah Ibnul Mubarak. Jelas? Jelas, Bu? Nih, Bu. Abdullah bin Mubarak diberikan karomah sama Allah, bisa berdialog dengan malaikat. Satu saat di musim haji, datang malaikat di samping Abdullah ibnul Mubarak. Apa kata malaikat? Ya ibnul Mubarak, kau lihat itu orang-orang yang sedang tawaf di Ka'bah. Aku lihat. Jumlahnya sekarang 500.000 tahun ini. Luar biasa. Kata malaikat apa? Cing Nurul. Kata malaikat apa? Kamu tahu wahai Abdullah, 500 jemaah haji, 500.000 jemaah haji tahun ini, satu pun tidak ada yang mabrur. Satu pun tidak ada yang diterima Allah. Yang kau lihat itu manusia tawaf di Ka'bah, tapi kau tidak paham
Yang tawaf itu ada kalanya monyet. Yang tawaf ada kalanya buaya. Mohon maaf ya Pak, ngomong buaya nih. Mohon maaf nih. Yang tawaf itu ada kalanya kampret. Ada kalanya bajing. Ada kalanya cekiber. Tergantung amalannya. Ya Allah, 500.000 jamaah haji, satu pun kagak ada yang mabrur. Ya Allah. Bu. Kata malaikat, asal kau tahu wahai Abdullah, cuma ada satu orang. Ya Allah, Bang Hasan, cuma satu orang. Cuma satu orang yang hajinya mabrur. Sinten malaikat? Siapa dia? Tapi bukan yang ada di sini. Kok bisa? Haji kan Mekah Madinah. Mekah semua ritual haji. Madinah ziarah. Di mana itu orang? Bu. Oi. Cingara meneh. Rupanya satu orang yang hajinya diterima sama Allah, adanya di kampungmu. Di kampung saya. Lah siapa dia? Tukang sol sepatu. Ya Allah, apa iya? Kok bisa malaikat? Kan kagak haji, kenapa di kampung saya mabrur? Tanya aja langsung. Tanya saudara. Bapak ibu yang saya muliakan. Pulang ke rumah, dicari itu di kampungnya, mana tukang sol sepatu? Oh lagi ngesol pinggir jalan Sayri. Ditanya tuh, bang, abang selain di sini ada nggak tukang sol sepatu selain abang? Guru, saya doang guru. Guru mau ngesol, saya solin di sini. Enggak, anda cuma pengen tanya. Tanya apa ya? Begini, sini. Ente mau percaya, ente mau kagak, tergantung ente dah. Malaikat bilang sama ani, 500.000 jemaah haji itu satu pun kagak ada yang dikabul, cuma nggak ada yang mabrur. Ya Allah, kenapa begitu guru? Justru itu. Lu tahu nggak? Kata itu Abdullah bin Mubarak. Cuma satu orang yang hajinya mabrur. Cuma satu orang. Siapa guru? Lu. Lah bujuk apa saya? Diceritain begini begitu. Rupanya baru nyadar dia, nangis tuh tukang sol sepatu. Ente ngapa nangis bang? Guru maafin saya mau cerita tapi khawatir saya sombong. Enggak, kan Ibrahim. Ngapa? Gue juga pengen tahu ngapa malaikat kata lu jadi mabrur. Lah kapan lu di sini? Kagak pergi haji. Begini guru. Memang harusnya saya berdua sama bini saya pergi haji. Jelas. Tahun ini mau pergi haji. Udah ngumpulin barang seperak 2 perak. Tempo hari mau nyetor buat jalan pergi haji itu ongkos. Jadi kagak jadi, saya ke Saudi. Nggak jadi saya ke Mekah. Emang apa? Bini saya lagi hamil. Orang kalau hamil kapan banyak kemauannya? Betul bu? Betul bu? Selama wajar dan bisa boleh. Bu, ngidamnya ini beralasan. Istri saya ketika ngidam, itu yang dicium adalah aroma daging bakar yang begitu gurih dan lezat. Pulang dari ngesol sepatu, bini bang, itu tetangga kayaknya ada yang bakar daging deh. Minta bareng secomot dah bang. Ya bentar ya neng ya, gue cariin. Kanan kiri sudah ada. Lah kagak ada yang bakar daging, kagak ada daging bakar. Dicari kemana tahu? Ada rumah gedongan. Saya datang ke rumah tuh. Tok, Assalamualaikum. Janda yang jawab. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ibu mohon maaf, ibu masak bakar daging ya bu sekarang? Iya Pak, emang kenapa? Maafin saya bu ya, istri saya lagi hamil, istri saya lagi ngidam, minta barang secuil dah. Begini aja bu, ini istri saya lagi hamil, lagi ngidam, saya kasih dah harga 1 juta, yang penting bagi barang sedikit. Pak, asal bapak tahu,
Daging yang saya makan ini halal bagi saya, tapi haram bagi Tuhan. Lah, emang daging babi? Bukan. Emang daging ular? Bukan. Ini daging kijang. Lah kapan boleh dimakan kijang mah? Tapi ini bangke kijang. Udah belatungan. Bapak tahu nggak? Nih sekeliling kita rumah gedong-gedong. Orang kaya semua. Saya duafa. Saya orang fakir. Anak saya masih kecil-kecil. Wafat suami saya dalam jihad fisabilillah. Mana uluran tangan orang-orang kaya? Pelitnya luar biasa. Saya minta nggak dapat malah dihina. Satu saat daripada anak saya mati tengah malam kelaparan, saya ingin melacur, saya ingin mengorbankan diri saya. Saya jual jasad saya kepada pria hidung belang. Semuanya saya pertaruhkan agar anak saya makan, tapi di persimpangan jalan rupanya Allah selamatkan saya daripada melacur. Kenapa? Di pinggir jalan saya lihat ada bangkai kijang. Daripada saya melacur, lebih baik bangkai ini saya makan. Semua uletnya, semua belatungnya saya seset. Ini yang saya makan adalah bangkai. Halal bagi kami karena darurat, tapi haram bagi Tuhan karena yang dimakan adalah bangkai. Nangis tuh tukang sol sepatu, minta maaf seadanya. Dia pulang ke rumah, dicerita sama bininya. Akhirnya kata bininya, "Bang, kita nggak usah pergi haji dah. Ongkos pergi haji yang sekian, kasih aja tuh sama janda sama anak-anaknya, biar pada makan, biar pada layak dia bisa usaha." Itulah sebabnya Tuan Guru, saya kagak pergi haji karena ongkos pergi haji saya kasih kepada mereka. Dia kata beliau, nih orang nih tukang sol sepatu sama istrinya tidak pergi haji, adanya di luar Mekah dan Madinah, tapi kedua namanya ayahnya, ibunya terpampang di pintu surga sebagai haji yang mabrur. Tukang sol sepatu hajinya mabrur padahal bukan di Mekah di Madinah. Kenapa? Hatinya lebih mulia daripada orang yang tawaf di Mekah dan Madinah. Tawaf di Ka'bah, ritual Mekah ke Madinah, ziarah bolak-balik, tapi pakai uang yang gak jelas. Hati yang suka ingkar. Hati-hati. Yuk kita baca Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah di hari yang mulia, di tempat yang mulia, dengan doa yang mulia, semoga kita kebawa nama kita semua sebagai haji dan hajah. Al-Fatihah.